Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Nobel Pet. Saya sendiri Dewi Alvinur Padilah dan teman saya Aini Salsabila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jurnal tentang cara kerja otak dengan judul Brainworks Principle Followed by Neural Information Processing. Jurnal ini dilatar belakangi oleh lebih dari 2 dekade terakhir studi mengenai cara kerja otak mengalami perkembangan pesat dengan munculnya pendekatan neurodinamika yang dipelopori oleh Profesor Walter Freeman dari Universitas Berkeley. Konsep ini membuka bidang baru dalam memahami aktivitas kognitif dan sistem saraf melalui pendekatan teori sistem dinamis. Di negara barat, bidang ini dikenal sebagai neuroscience komputasional, sementara di Jepang disebut neuromekanika. Dalam praktiknya, istilah neuroinformatika juga digunakan untuk menggambarkan pemrosesan informasi saraf secara kuantitatif dan kualitatif. Meskipun banyak kemajuan dicapai di bidang eksperimental, neuroscience kognitif hingga kini masih belum memiliki sistem teori yang utuh dan menyeluruh. Belum ada satu teori otak tunggal yang diterima secara luas oleh komunitas ilmiah, sehingga integrasi antara pendekatan teoritis dan eksperimental masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang mampu menjelaskan secara menyeluruh mekanisme kerja otak, baik dari sisi aktivitas spontan maupun proses pengolahan informasi secara global. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengenalkan sebuah teori baru yang dapat menjelaskan bagaimana otak bekerja secara menyeluruh, yaitu teori energi saraf. Teori ini berusaha menghubungkan aktivitas saraf dengan penggunaan energi oleh sel-sel otak, sehingga dapat menggambarkan proses kerja otak secara lebih jelas. Penelitian ini juga bertujuan untuk membuat model sel saraf baru yang lebih sederhana dan efisien, serta membangun kerangka kerja untuk memahami bagaimana otak memproses informasi dalam berbagai kegiatan seperti melihat, mengingat, berpikir, dan menyadari sesuatu. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat mengatasi keterbatasan teori-teori sebelumnya dan memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang cara kerja otak. Selanjutnya, teori energi saraf adalah pendekatan baru dalam memahami cara kerja otak dengan melihat aktivitas neuron dari sudut pandang konsumsi energi. Teori ini menyatakan bahwa informasi yang diproses oleh otak tidak hanya dikodekan melalui sinyal listrik oleh antar neuron, tetapi juga melalui pola energi yang digunakan oleh neuron tersebut. Energi saraf dianggap sebagai representasi dari aktivitas otak, baik dalam kondisi sadar maupun saat aktivitas spontan yang tidak disadari, seperti berpikir tanpa rangsangan dari luar. Teori ini mampu menjelaskan mengapa otak menghabiskan lebih dari 95% energinya bahkan saat tidak sedang melakukan tugas tertentu. Selain itu, teori ini dapat digunakan untuk memodelkan fungsi-fungsi otak secara luas termasuk memori, persepsi, kesadaran, dan navigasi, serta dapat menjembatani data dari berbagai skala seperti sinyal otak mikro hingga makro, EEG dan fMRI. Selanjutnya yaitu model neuron WZ. Model neuron WZ atau Wang-Zhang adalah model neuron yang dikembangkan sebagai alternatif dari model klasik Hodgkin-Huxley. Model ini disusun menggunakan pendekatan dinamika analitik untuk menjelaskan aktivitas listrik neuron secara lebih sederhana dan efisien. Kelebihan utama model WZ ini adalah kemampuannya untuk menggambarkan aktivitas saraf secara lebih realistis dalam skala besar, termasuk pola tembakan neuron, konsumsi energi, dan transisi antar keadaan otak seperti dari istirahat ke aktif. Model ini juga lebih ringan secara komputasi sehingga cocok digunakan dalam simulasi jaringan otak besar dan mendukung penelitian tentang teori energi saraf serta pengkodean informasi saraf secara global. Selanjutnya, keunggulan teori baru. Keunggulan utama dari teori energi saraf adalah kemampuannya dalam menjelaskan aktivitas otak secara lebih menyeluruh dan realistis dibandingkan teori-teori sebelumnya. Teori ini tidak hanya melihat sinyal listrik antar neuron, tetapi juga memperhatikan pola konsumsi energi sehingga dapat menggambarkan baik aktivitas sadar maupun spontan otak. Selain itu, teori ini mampu menjembatani data dari berbagai skala, mulai dari aktivitas mikroskopis sel saraf hingga sinyal otak skala besar seperti EEG dan fMRI. Teori energi saraf juga efisien untuk digunakan dalam pemodelan otak global, mendukung analisis sistem saraf yang kompleks dan memberikan pendekatan baru dalam memahami fungsi
kognitif seperti persepsi, memori, dan kesadaran. Pendekatan ini menjadi solusi atas keterbatasan teori klasik yang sulit menjelaskan aktivitas otak nonlinier berdimensi tinggi. Nah, kesimpulan dari penyampaian yang telah disampaikan dari awal yaitu teori energi saraf menjelaskan cara kerja otak melalui pendekatan konsumsi energi oleh neuron sehingga memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terhadap aktivitas otak. Teori ini mampu menjembatani aktivitas sadar dan spontan yang sebelumnya sulit dijelaskan oleh pendekatan klasik. Selain itu, teori ini juga sangat cocok digunakan untuk pemodelan otak skala besar karena mampu mengintegrasikan berbagai tingkat informasi saraf. Dengan keunggulan tersebut, teori energi saraf berpotensi menjadi dasar dalam pengembangan sistem teori otak masa depan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.